Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Pernah dengar nggak mitos yang bilang kalau orang paling pinter atau yang modalnya paling gede pasti bakal selalu keluar sebagai pemenang? Ya, kita emang dari kecil sering banget diajarin buat bikin rencana yang super sempurna dan ngikutin itu tanpa celah sedikit pun. Tapi coba deh kita pikir lagi. Hari ini kita bakal membedah bareng-bareng data dan riset operasional yang bakal menghancurkan mitos itu berkeping-keping. Kita bakal ngelihat kenapa kelenturan dan kecepatan buat beradaptasi itu sebenarnya adalah senjata utama para pemenang sejati. Jadi, siapkan fokus kalian ya, karena pemahaman baru ini bakal merombak total cara kita menavigasi masa depan. Nah, ada satu pepatah yang ngena banget. Yang paling pintar itu nggak selalu menang, tapi yang paling cepat beradaptasi lah yang bakal bertahan. Kita tuh sering banget jatuh ke perangkap ilusi. Kita mikir kalau punya rencana yang kaku dan terstruktur itu adalah jaminan mutlak buat sukses. Kita bisa habisin waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, cuma buat nyusun strategi presisi tinggi yang pokoknya nggak boleh meleset 1 sentimeter pun. Kita yakin banget kecerdasan kita dalam merencanakan segala sesuatu bakal melindungi kita dari kegagalan. Padahal realitanya, dunia nyata itu nuntut kelenturan dan responsivitas yang jauh lebih dinamis. Coba deh kita bandingin ekspektasi kita sama realita yang sering kejadian. Di satu sisi, kita punya ekspektasi yang sangat ideal. Kayak jalan tol yang lurus dan mulus, di mana rencana sempurna sama dengan sukses tanpa hambatan. Tapi di sisi lain, realita di lapangan sering banget nampar kita kan. Tiba-tiba rencana gagal, ada badai ekonomi, teknologi baru mendadak muncul, atau selera pasar yang berubah cuma dalam sekejap mata. Pikirin sejenak deh, pernah nggak sih rencana 5 tahun kalian berjalan persis 100% sesuai proyeksi? Nggak mungkin kan? Di dunia yang pada dasarnya kacau dan nggak pernah stabil ini, ngarepin kesempurnaan linear malah seringnya berujung bikin kita kecewa berat. Oke, kita masuk ke bagian pertama, jebakan rencana kaku dan mengapa ekspektasi kita sering gagal. Kalau kita tarik konsep ini ke dalam riset empiris dan psikologi organisasi, definisinya itu ternyata sangat universal. Berdasarkan data dari literatur riset Scopus, adaptasi itu sesederhana kemampuan mendasar buat terus-menerus menyesuaikan diri sama lingkungan yang lagi bergerak. Ini bukan sekedar teori biologi ratusan tahun lalu yang cuma ada di buku teks sekolah ya. Ini tuh matriks cara kita bertahan hidup di zaman sekarang. Aturan main ini berlaku persis sama kuatnya buat kalian sebagai individu yang lagi merintis karir, buat startup kecil yang nyari pasar, sampai ke perusahaan raksasa yang lagi berjuang mempertahankan dominasinya. Nah, ini dia kejutan konseptual yang sering luput dari perhatian kita. Disrupsi, krisis, atau perubahan tak terduga itu sendiri sebenarnya bukanlah hal yang ngehancurin kalian. Angin kenceng itu cuma fenomena alam kok, bukan pembunuh. Yang benar-benar memicu kegagalan fatal adalah ketidakmampuan kita buat membengkokkan diri pas tekanan badai itu datang. Bayangin aja, pohon yang terlalu kaku bakal patah pas kena badai, sementara pohon bambu yang lentur justru bisa bertahan. Artinya apa? Fleksibilitas itu berarti kita nolak buat cuma terpaku sama satu cara aja, terutama pas dunia di sekitar kita udah jelas-jelas nuntut cara kerja yang sama sekali baru. Lanjut ke bagian 2. Kita bakal bahas tentang adaptasi dalam organisasi modern dan cara bertahan di tengah pergeseran korporat. Organisasi modern itu nggak bertahan hidup di medan perang bisnis cuma ngandelin keajaiban. Mereka mengeksekusi 3 langkah adaptasi yang super spesifik. Pertama, penyesuaian pasar yang tangkas, di mana mereka nggak ragu buat putar haluan strategi kalau selera konsumen bergeser. Kedua, mereka agresif banget fokus ke digitalisasi. Alih-alih ngelawan teknologi baru, mereka secara proaktif menunggangi gelombang itu. Dan yang ketiga, nah ini yang biasanya jadi proses paling menyakitkan buat perusahaan konvensional. Mereka wajib merombak budaya kerja jadi sangat fleksibel dan kolaboratif. Tanpa 3 langkah konkret ini, segede apapun perusahaannya, perlahan-lahan bakal punah kayak dinosaurus. Ada fakta dari studi manajemen modern yang sering banget bikin kaget para eksekutif dan pendiri bisnis. Biasanya kan kita diajarin, kalau produk yang jelek itu penyebab utama matinya sebuah perusahaan. Tapi data ngomong lain. Produk yang kurang optimal itu jarang banget mematikan perusahaan secara tiba-tiba dalam semalam. Yang benar-benar mematikan mereka secara perlahan tapi pasti adalah lambatnya adaptasi. Perusahaan-perusahaan gede runtuh gara-gara pemimpinnya masih aja bangga meluk buku manual operasi jadul yang udah kedaluarsa. Sementara pesaing mereka udah melesat jauh pakai aturan main dan model bisnis yang baru. Sekarang kita bahas bagian ketiga. Bangkit dari kegagalan pribadi atau pertarungan di level individu. Dari kecil, kita sering banget dididik buat ngejar satu hal. Stabilitas yang mapan, aman, ketebak, dan pokoknya tanpa kejutan. Tapi tahu nggak, fondasi buat kehidupan yang benar-benar bermakna dan sukses itu bukan soal mempertahankan kondisi yang datar-datar aja. Keberhasilan yang sebenarnya justru tentang ngebangun kapasitas mental kita buat berselancar di atas gelombang perubahan, dan gimana kita bisa pulih lebih cepat dari pukulan. Orang yang punya kemampuan adaptasi tinggi itu sama sekali nggak kebal dari kegagalan loh. Mereka juga ngerasain sakitnya jatuh. Bedanya, mereka punya mekanisme mental untuk langsung memantul dan bangkit jauh lebih cepat. Masuk ke bagian keempat,
neuroscience di balik adaptasi, dan bagaimana kita memprogram ulang otak. Kalian mungkin saat ini mikir, ini mah cuma omongan filosofi motivasi klise aja. Tunggu dulu. Mari kita bedah sains di baliknya. Penemuan paling memukau di dunia biologi dan neurologi modern itu namanya neuroplastisitas. Ini ngebuktiin secara absolut kalau kemampuan adaptasi itu berakar dalam pada struktur biologi kita. Otak manusia itu secara harfiah mampu merubah struktur fisiknya, ngatur ulang koneksi saraf-sarafnya, dan belajar cara kerja yang sepenuhnya baru. Jadi konsep yang bilang orang itu terlalu tua buat berubah sebenarnya cacat secara sains. Karena biologi kita sendiri secara aktif selalu mendesak kita buat terus belajar ulang setiap kali lingkungan kita berubah. Yang paling menakjubkan dari berbagai studi tentang otak ini adalah mekanisme kerjanya. Semakin sering kalian secara sadar maksa diri keluar dari batas zona nyaman dan memaksa otak buat memproses situasi yang serba baru, kemampuan kognitif kalian tuh justru bahkan semakin kuat seiring waktu. Proses biologi ini kerja persis banget kayak kalau kita lagi melatih otot di gym. Terus-terusan beradaptasi itu bukan sekedar reaksi panik darurat pas ada masalah, tapi justru jadi rutinitas angkat beban berat buat kapasitas kecerdasan kalian. Ini adalah cara alami otak kita ngebangun ketahanannya. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima. Menang di tengah perubahan. Berkembang bukan sekedar bertahan. Lalu kemana sih ujung dari semua gabungan data organisasi dan neuroscience ini? Gini, untuk benar-benar memenangkan permainan dan keluar sebagai yang terbaik, kalian harus secara aktif menguasain 4 kunci utama. Pertama, harus super terbuka sama perubahan. Jangan pernah nolak sebagai refleks pertama kalian. Kedua, jadilah pembelajar yang super cepat, yang menyerap wawasan layaknya spons. Ketiga, dan ini yang secara psikologis sering paling menyakitkan, kalian harus rela buat segera membunuh kebiasaan lama dan metode yang udah terbukti usang. Dan yang terakhir, pertahankan pola pikir yang senantiasa dinamis sebagai mesin penggerak utama di setiap langkah inovasi kalian. Sebagai penutup dari sesi penjelasan komprehensif kita hari ini, mari kita bertatapan dengan sebuah realita keras. Kalau dunia di luar sana terus bergeser, berevolusi, dan berubah haluan secara radikal setiap harinya, coba deh tanyakan pada diri kalian sendiri dengan jujur. Bisakah kalian benar-benar bertahan hidup dan ngalahin kompetisi cuma dengan berpegang teguh sama cara-cara lama yang kaku? Pastikan kalian udah subscribe ya untuk sesi penjelasan kita berikutnya, karena kita bakal ngupas tuntas rahasia di balik kesuksesan jangka panjang. Sampai jumpa, dan teruslah melatih kelenturan kalian untuk beradaptasi.